Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaumnya, orang-orang suku Quraisy, tentang risalah kenabiannya, banyak yang tidak percaya dengan ucapan Nabi Muhammad, termasuk paman Nabi Muhammad sendiri. Ada di antara mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyihir, ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang dukun, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang penyair. Hingga pada suatu hari, orang-orang Quraisy mengirimkan utusan kepada rahib-rahib Yahudi. Mereka bertanya tentang Nabi Muhammad SAW karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali diberi kitab mempunyai pengetahuan tentang para nabi yang tidak mereka ketahui. Lalu kemudian berangkatlah mereka ke Madinah. Tiba di sana, keduanya bertanya kepada rahib-rahib Yahudi tentang Muhammad SAW. Sembari mereka menjelaskan sifat-sifat dan sebagian ucapan beliau kepada mereka, keduanya berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kalian mempunyai kitab Taurat dan kami datang kepada kalian untuk bertanya tentang sahabat kami Rasulullah SAW." Rahib-rahib Yahudi berkata kepada kedua utusan Quraisy tersebut, "Tanyakanlah 3 hal kepada sahabatmu. Jika ia mampu menjawab ketiga hal tersebut, ia seorang nabi yang diutus. Jika ia tidak bisa menjawabnya, maka ia berkata bohong dan kalian bebas mengeluarkan pendapat kalian tentang dia. Tanyakan kepadanya 3 perihal. Yang pertama, perihal pemuda-pemuda yang meninggal pada periode pertama dan bagaimana informasi tentang mereka. Kemudian, tanyakan kepadanya perihal seorang pengembara yang menjelajahi timur dan barat, bagaimana kisahnya. Kemudian, tanyakan kepadanya perihal roh, apakah roh itu? Jika sahabatmu bisa menjawab ketiga pertanyaan tersebut, ia seorang nabi dan kalian harus mengikutinya. Jika ia tidak bisa menjawabnya, berarti ia berkata bohong dan silahkan kerjakan apa yang kalian inginkan terhadap dia." Kemudian kedua utusan itu pun datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, "Hai Muhammad, terangkan kepada kami tentang anak-anak muda yang meninggal dunia pada periode pertama, karena mereka mempunyai kisah yang menarik, kisah seorang pengembara yang menjelajahi dunia timur dan barat, dan juga tentang roh." Rasulullah SAW bersabda, "Semua pertanyaan kalian aku jawab besok pagi." Beliau mengatakan begitu tanpa mengatakan insya Allah. Setelah itu mereka berpaling dari hadapan Rasulullah SAW. Namun selama 15 malam Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu dan malaikat Jibril tidak datang kepada beliau hingga membuat gusar penduduk Makkah. Mereka berkata, "Muhammad menjanjikan memberi jawaban atas pertanyaan kita besok pagi dan waktu sudah berjalan 15 malam. Namun ia tidak memberi jawaban atas pertanyaan kita." Rasulullah SAW sedih sekali karena wahyu terputus dari beliau. Beliau terpukul dengan komentar orang-orang Quraisy terhadap dirinya. Kemudian malaikat Jibril datang kepada beliau. Ketika Jibril datang kepada beliau, Rasulullah berkata, "Sungguh engkau meninggalkanku wahai Jibril hingga aku berburuk sangka kepadamu." Maka saat itu malaikat Jibril berkata kepada Muhammad SAW, "Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah Tuhan melupa." Surat Maryam ayat 64. Ketika malaikat Jibril datang, ia membawa 4 wahyu dari Allah yang hendak ia sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama berisi perintah mengucapkan insya Allah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 yang artinya, "Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini." Dan 3 wahyu lainnya berisi 3 jawaban atas 3 pertanyaan dari utusan orang-orang Quraisy tersebut. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh pemimpin Quraisy adalah kisah tentang para pemuda yang meninggalkan kaumnya pada zaman dahulu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan surat Al-Kahfi ayat 9-25. Kisah ini masyhur dengan sebutan kisah Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama lebih dari 300 tahun dengan ditemani seekor anjing yang setia. Sekelompok pemuda ini melarikan diri dari kezaliman seorang raja pada kaumnya, dan Allah menidurkan mereka selama berabad-abad di dalam gua. Pertanyaan kedua yang disodorkan oleh pemimpin Quraisy adalah cerita tentang seorang petualang yang berhasil menjelajahi ujung bumi di timur dan barat. Nabi Muhammad SAW menjawabnya dengan surat Al-Kahfi ayat 93-99 yang berisi kisah seorang petualang besar yang bernama Zulkarnain.
Tak hanya tentang perjalanannya dari barat hingga timur, tetapi juga menyebutkan perjalanan misterius di antara dua gunung yang di tempat tersebut terdapat Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan terakhir yang diujikan oleh pemimpin Quraisy adalah hakikat roh. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan terakhir ini dengan surat Al-Isra ayat 85, yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh termasuk urusan Tuhanku, dan kalian tidak diberi pengetahuan melainkan sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.